明かりを消したまま話をAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andini Mutiara Rahman dengan NIM 11820606015. Saya dari kelas 5A Pendidikan Biologi UN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan melakukan percobaan mengenai fotosintesis. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Praktikum Fisiologi Tumbuhan. Nah, sebelum melakukan praktikum, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai apa itu fotosintesis. Nah, fotosintesis itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata foton dan juga sintesis. Foton itu berarti cahaya dan sintesis berarti penyusunan. Jadi, fotosintesis merupakan suatu reaksi penyusunan senyawa-senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Nah, dengan bantuan energi dari cahaya matahari. Nah, adapun senyawa sederhana yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis yaitu ada karbon dioksida, air, dan juga garam-garam mineral. Nah, sedangkan untuk senyawa yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu yaitu berupa glukosa dan oksigen. Baik, adapun tujuan dari dilakukannya praktikum kali ini yaitu yang pertama untuk membuktikan adanya amilum pada daun sebagai hasil dari proses fotosintesis. Kemudian yang kedua yaitu untuk membuktikan intensitas cahaya itu berpengaruh pada laju fotosintesis. Dan yang ketiga yaitu untuk menganalisis peranan cahaya dan juga gelombang cahaya terhadap proses fotosintesis. Di sini sudah disajikan beberapa variabel dalam praktikum kali ini. Di antaranya yaitu ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Adapun untuk hipotesisnya yaitu yang pertama, apakah cahaya matahari berpengaruh terhadap proses fotosintesis? Yang kedua, bagaimana dampak yang dihasilkan dari perlakuan yang berbeda-beda pada penutup daun? Dan yang ketiga adalah apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis? Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu bahannya saya menggunakan daun mareme sebagai objek fotosintesis nanti. Kemudian saya juga menggunakan alkohol 70%, betadin, dan juga air secukupnya. Nah, untuk alatnya di sini ada aluminium foil, 4 buah kertas mika dengan warna yang berbeda, yaitu ada warna biru, merah, hijau, dan juga warna kuning. Kemudian ada paper clip, ada double tip, penjepit daun, 4 buah piring plastik untuk wadah ketika perendaman menggunakan alkohol, dan 4 buah piring untuk wadah daun ketika ditetesi betadin. Selanjutnya yaitu ada panci untuk perebusan dan juga menggunakan kompor. Tak lupa juga disediakan alat tulis untuk mencatat selama kegiatan praktikum. Baik, sekarang kita langsung saja ke langkah kerja. Nah, langkah kerja yang pertama yaitu kita membungkus daun mareme menggunakan aluminium foil dan juga kertas mika. Nah, pembungkusan daun mareme ini dilakukan sehari sebelum praktikum dilakukan. Nah, dan daunnya itu jangan dipetik dari tanaman. Nah, langkah yang selanjutnya yaitu kita petik daun mareme yang telah dibungkus menggunakan aluminium dan kertas mika.
selanjutnya yaitu kita rebus air dan masukkan daun mareme yang telah dipetik ke dalam air yang mendidih tersebut. Selanjutnya, kita rendam daun yang telah direbus tadi menggunakan alkohol 70%. Semua daun kita rendam menggunakan alkohol 70%. Usahakan supaya semua permukaan daun terkena alkohol atau terendam oleh alkohol. Dan kita tunggu hingga 30-45 menit. Setelah direndam menggunakan alkohol selama kurang lebih 30 menit, terlihat bahwa alkohol yang tadinya berwarna putih berubah menjadi kehijauan karena alkohol sendiri ini berfungsi untuk melarutkan klorofil. Kita lihat, warnanya berubah menjadi warna kehijauan. Selanjutnya yaitu kita akan menyuci bersih daun-daun yang telah direndam menggunakan alkohol ini dengan air mengalir. Langkah yang selanjutnya yaitu setelah daun dibentangkan di atas piring, selanjutnya kita tetesi daun-daun tersebut menggunakan betadine. Kita tetesi bagian daun yang telah ditutupi maupun tidak tertutupi oleh aluminium foil dan juga kertas mika. Kita lakukan langkah yang sama pada daun-daun yang lainnya. Setelah ditetesi semuanya, kita amati perubahan warna yang terjadi pada daun-daun tersebut. Berikut ini disajikan dokumentasi dari hasil pengamatan setelah daun ditetesi oleh betadine. Di sini sudah ada tabel hasil percobaan fotosintesis pada daun mareme. Nah, untuk yang pertama yaitu jenis kertas penutupnya menggunakan aluminium foil. Ketika dilakukan uji iodin, pada daun yang ditutupi menggunakan aluminium foil ini tidak terjadi perubahan warna. Artinya daun tersebut tidak mengandung amilum. Nah, sedangkan untuk daun yang terbukanya itu terjadi perubahan warna menjadi kehitaman. Hal ini menandakan bahwa daun yang terbuka itu mengandung amilum. Nah, sehingga pada daun tersebut bagian yang terbuka itu mengalami proses fotosintesis, sedangkan bagian yang tertutupnya itu tidak mengalami proses fotosintesis. Untuk yang kedua yaitu jenis penutupnya menggunakan mika merah. Pada daun yang tertutup itu terjadi perubahan warna menjadi kehitaman. Hal ini berarti daun yang tertutup mika merah itu mengandung amilum. Nah, sedangkan untuk daun yang terbukanya juga mengalami perubahan warna menjadi kehitaman. Hal ini berarti daun yang terbuka itu mengandung amilum.
Nah, sehingga bagian daun yang tertutup dan terbuka mengalami proses fotosintesis. Untuk yang ketiga, yaitu jenis penutupnya menggunakan mika berwarna biru. Nah, pada bagian daun yang tertutupnya itu terjadi perubahan warna menjadi kehitaman, sehingga dapat dikatakan bagian daun tersebut mengandung amilum. Begitupun pada daun yang terbukanya, itu juga terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini berarti daun yang terbuka tersebut mengandung amilum, sehingga bagian daun yang tertutup dan terbuka mengalami proses fotosintesis. Nah, untuk yang keempat yaitu jenis kertas penutupnya menggunakan mika berwarna hijau. Pada daun yang tidak tertutupnya, pada daun yang tertutupnya itu tidak terjadi perubahan warna, sehingga dapat dikatakan bagian yang tertutup ini tidak mengandung amilum, sedangkan untuk bagian daun yang terbukanya itu terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman, sehingga daun tersebut mengandung amilum. Nah, maka dari itu bagian daun yang terbuka itu mengalami proses fotosintesis, sedangkan bagian daun yang tertutup oleh mika hijau ini tidak mengalami proses fotosintesis. Untuk yang kelima yaitu menggunakan mika kuning. Nah, pada bagian daun yang tertutup mika kuning tidak terjadi perubahan warna, sehingga bagian daun tersebut tidak mengandung amilum. Sedangkan untuk bagian daun yang terbukanya itu terjadi perubahan warna menjadi kehitaman, sehingga bagian daun tersebut mengandung amilum. Nah, maka dari itu bagian daun yang terbuka mengalami proses fotosintesis, sedangkan bagian daun yang tertutup tidak mengalami proses fotosintesis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan beberapa kesimpulan dari hasil praktikum yang telah dilaksanakan. Kesimpulan yang pertama yaitu pemanasan pada daun atau perebusan daun berguna untuk mematikan jaringan daun. Kemudian perendaman dengan alkohol berguna untuk melarutkan klorofil. Dan penetesan dengan betadin yaitu untuk menentukan apakah daun tersebut mengandung amilum atau tidak. Kesimpulan yang kedua yaitu daun yang ditutupi oleh aluminium foil dan kertas mika berwarna kuning dan hijau tidak mengandung amilum. Sedangkan daun yang ditutupi dengan kertas mika berwarna merah dan biru mengandung amilum. Begitupun untuk daun yang tidak tertutupi juga mengandung amilum. Kesimpulan yang ketiga yaitu fotosintesis tidak dapat berlangsung tanpa cahaya matahari, karena pada proses fotosintesis itu tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk pembentukan karbohidrat. Maka dari itu, cahaya matahari sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Kesimpulan yang keempat yaitu cahaya yang berguna untuk fotosintesis adalah cahaya tampak. Namun, proses fotosintesis akan berlangsung lebih cepat pada cahaya tampak, biru, ungu, dan juga cahaya merah. Hal ini sesuai dengan hasil praktikum yang telah dilakukan di mana mika berwarna merah dan biru daunnya itu mengalami perubahan warna, sedangkan untuk daun yang tertutupi oleh mika berwarna kuning dan hijau tidak mengalami perubahan warna. Kesimpulan yang kelima yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis diantaranya adalah intensitas cahaya dan panjang gelombang cahaya. Yang keenam yaitu semakin tinggi laju fotosintesis, maka semakin banyak kadar amilum yang dihasilkan. Dan kesimpulan yang terakhir yaitu dengan proses fotosintesis menjadikan tumbuhan hijau memegang peranan penting bagi makhluk hidup lainnya. Karena hasil dari proses fotosintesis itu berupa glukosa dan juga oksigen yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup lainnya untuk menunjang kehidupannya.